Sen Kijun meraung, tetapi tiga penguasa ilahi berada dalam situasi yang lebih buruk. Mereka kewalahan oleh serangan Void Ki dan hanya mampu bertahan. Bahkan dengan kerja sama tim mereka yang sempurna, mereka belum pulih dari pertempuran sebelumnya. Menghadapi Void Ki, aturan bayangan yang mendominasi tampak tak berdaya dan tidak mampu mengatasinya. Sementara itu, tim pemberani juga menolak untuk mundur. Mereka terus bertarung di garis depan, mengandalkan armor dewa kuno yang dibuat khusus untuk mereka oleh Ding Yue untuk mengimbangi kelemahan sementara mereka. Mereka hampir tidak mampu bertahan di medan perang, tetapi Elite Void berbeda dari yang ada dalam pertempuran Void sebelumnya. Seorang prajurit Void di punggung binatang buas mirip kadal raksasa dengan sayap tulang logam, memegang pedang panjang pemusnah Void, menyerbu ke arah tim pemberani, langsung menuju Xiao San. Semua orang terkejut. Bahkan jika mereka bereaksi segera, perasaan tertekan itu adalah kekalahan telak dalam hal kekuatan. Pada saat kritis ini, kilat emas yang menyilaukan, seperti pedang yang membelah langit dan menerobos kekacauan, tepat mengenai pedang yang diarahkan ke Xiao San. Segera setelah itu, sesosok tinggi muncul, menerjang monster kadal raksasa itu. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, monster kadal raksasa itu mengamuk, dan prajurit Void. Kemudian, sesosok anggun muncul, kilat menyambar dari ujung jarinya, menembus tengkoraknya. Kalian harus segera mundur. Pertempuran ini di luar kemampuan kalian. Sosok tinggi itu tak lain adalah Dong Haiyuan, tubuhnya memancarkan kilat, keduanya memancarkan aura yang kuat. Berkat aturan ilahi, keduanya telah menembus ke tingkat pertama alam dewa abadi, dan dengan tambahan peningkatan dari baju zirah dewa kuno mereka, mereka dianggap sebagai petarung tingkat atas dalam pertempuran ini. Tim pemberani mundur. Pada saat kritis ini, mustahil untuk menahan tim. Tinju Xiao Zhan mengepal begitu erat hingga retak, membenci kurangnya kekuatannya sendiri. Jika tidak, dia pasti sudah menghancurkan para bajingan Taiksu ini. Saat ini, hanya yang lebih kuat yang bisa maju dan mencegah korban yang tidak perlu. Dari celah kehampaan, para prajurit Taiksu berhamburan keluar, tampaknya bertekad untuk menghancurkan Senshi dalam satu serangan. Keberadaan tim pemberani tidak berdampak pada situasi keseluruhan. Target Su Wuqi tetap tertuju pada tiga dewa agung. Seperti binatang buas yang mempermainkan mangsanya, dia menggunakan kemampuan melintasi bayangannya yang tak tertandingi untuk muncul dan menghilang di antara mereka secara tak terduga. Orang tua, kau sudah merasakan kekuatan aturanku, bukan? Kau bahkan tidak bisa menahan salah satu seranganku. Ejekan Su Wuqi seperti duri beracun, terus-menerus merangsang saraf Sen Kijun dan yang lainnya. Terkadang ia muncul di hadapan Sen Liangjun, melepaskan pukulan bayangan yang memadatkan energi ke dalam rahang binatang buas, menghancurkan pertahanan Sen Liangjun lapis demi lapis. Di waktu lain, ia melesat di atas kepala Sen Kijun, menginjak-injak, mendistorsi ruang itu sendiri. Ketiga Dewa Agung, meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, masih kesulitan untuk melawan dalam situasi yang sangat sulit ini. Namun, tingkat kultivasi mereka tertekan, dan kecepatan pemulihan mereka sangat terpengaruh oleh aturan aneh dari Void Ki. Kekuatan mereka tampak sangat lemah dan tak berdaya di hadapan aturan bayangan tingkat keempat dari Void Ki. Di tengah ledakan yang terus-menerus menggelegar, ketiga Dewa Agung itu berulang kali terlempar ke belakang, cahaya ilahi mereka meredup, dan darah menodai jubah mereka yang compang-camping. Yang lebih menakutkan bagi semua prajurit Dewa Si adalah bahwa Void Ki, dalam waktu singkat memaksa ketiga Dewa Agung itu mundur sekali lagi, menyeringai jahat dan melepaskan serangan bayangan yang meliputi area seluas 100 kaki di mana para prajurit Dewa Si paling terkonsentrasi. Sialan, Sen Liangjun mengumpat. Dia bergegas keluar dengan putus asa, ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan itu. Sekali tersapu, prajurit Dewa Si yang tak terhitung jumlahnya akan langsung musnah. Sen Liangjun menerima serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Tubuhnya terlempar ke belakang, penuh luka, dan auranya sangat lemah. Melihat ini,
Mata Senyi Jun yang hina melebar karena amarah. Gelombang kesedihan dan kemarahan yang hebat membubung ke kepalanya. Yang mulia, kami tidak berdaya, tetapi bahkan jika jiwa kami tercerai-berai, kami akan mencabik-cabik daging iblis ini dari tulang kami. Dia sepenuhnya meninggalkan pertahanan, membakar kekuatan hidup terakhirnya, tubuhnya meledak dengan cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti meteor yang terbakar, dengan gegabah menabrak Void Ki. Aku akan bertarung sampai mati. Sen Kijun, matanya juga dipenuhi tekad, berubah menjadi pelangi panjang, bergabung dengan Senyi Jun dalam serangan penjepit. Dengan Sen Liang Jun di ambang kematian, serangan Senyi Jun dan Sen Kijun adalah tindakan yang pasti akan berujung pada kematian. Tetapi mereka lebih tahu lagi bahwa jika tidak ada yang menghentikan garis pertahanan Void Ki, garis itu akan runtuh seketika, dan Void Timur akan berada dalam bahaya besar. Demi sensi, keduanya membakar kekuatan hidup mereka, secara paksa mendorong semua kekuatan mereka hingga batasnya. Orang gila itu, dengan teknik pembatasannya yang luar biasa kuat, tahu bahwa membunuh Void Ki tidak mungkin saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika kavaleri ringan hanya bisa menahannya sesaat, itu adalah perjuangan yang putus asa, hasilnya sudah ditentukan. Kau, seperti Sensi, hanyalah domba yang akan disembelih, pikir Void Ki, menghadapi dua sosok yang bertarung sampai mati. Secerca penghinaan terlintas di matanya, tetapi dia tidak berani terlalu percaya diri. Sosoknya berkelebat, aturan bayangan mengalir di sekelilingnya, dan teknik pembatasan yang dilemparkan bersama oleh pasukan pencerahan ilahi dan pasukan pertama ilahi telah selesai. Beberapa cahaya emas mengembun, membentuk kubah emas yang menekan Void Ki. Dongsu Wuki tiba-tiba mengeluarkan pedang ilahi pemusnah Void, mengangkat tangannya, dan pedang itu langsung meraung, berisi aturannya sendiri, bertabrakan dengan sengit dengan Void Ki, menciptakan kebuntuan. Ini sudah batas kemampuan mereka. Hari ini, bahkan jika kami membayar dengan nyawa kami tidak akan pernah membiarkanmu, Taisu, melangkah ke Void musim dingin. Mata Sen Yijun merah padam, dan kegelisahan terpancar dari tubuhnya. Teriak Sen Kijun. Dia bisa merasakan tekad di mata Sen Yijun, yang telah mencapai puncaknya, saat dia mencoba menghentikan Sen Yijun. Tatapan terakhirnya diam-diam tertuju pada Sen Kijun. Aku khawatir kita tidak bisa bertahan dalam pertempuran ini. Aku sudah menghancurkan diri sendiri untuk menunda. Mundurlah dengan cepat. Jika kita terus maju, kita berisiko mengalami kehancuran total. Transmisi jiwanya memasuki pikiran Sen Kijun. Ketiga bersaudara itu selalu tak terpisahkan. Sen Kijun menggertakkan giginya. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, ikatan kita melampaui ikatan darah. Bagaimana kita bisa hidup sendiri? Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Kita akan hidup dan mati bersama. Apa yang perlu ditakutkan? Energi gelisah juga terpancar dari Sen Kijun. Bahkan Sen Liangjun yang terluka parah pun mencoba mendekati ketiga Senjun. Pada saat ini, mereka semua memancarkan kegelisahan yang kuat, berniat menggunakan kekuatan penghancuran diri mereka untuk memberikan dampak terakhir pada energi kehampaan. Haha, hancurkan diri sendiri. Kau pikir hancurkan diri sendiri bisa membunuhku? Kau terlalu naif. Tawa Void Ki menggema melalui pedang ilahi pemusnah Void, menahan puncak emas di atas kepalanya, sementara kekuatan kuali emas secara bertahap melemah. Begitu puncak emas hancur, saat itulah ketiga dewa ilahi akan menghancurkan diri sendiri. Tiba-tiba, cahaya merah, seperti kilat, melesat dari entah, mendarat di antara keduanya dan meledak seketika. Dari mana datangnya bocah kecil dari Void ini? Bahkan kakak seniorku pun terkejut.